Selamat malam para penikmat cookies kismis, kumpulan kisah-kisah misteri. Pada malam hari ini, kami akan membawakan cerita horor karya dari Restu Wiraatmaja dengan judul Ngunduh Jiwa. Selamat mendengarkan. 2 hari sebelum malam bulan pengantin, Ustadz Somantri mendekati JK sebelum dirinya mengumandangkan azan sholat jenazah sang ibu yang akan dikuburkan. Lalu, dia membisiki telinga JK sebelum dirinya turun ke liang lahat. Aku tahu anak muda, hatimu pasti gelisah dan penuh dengan kebencian. Tapi aku ingin memberitahumu tentang balas dendam terbaik terhadap orang yang sudah membunuh kebahagiaan kita. Balas dendam. Kamu benci orang yang telah membunuh ibumu, kan? Aku beritahu kegunaan dari tali pocong ini. Tali pocong. Penderitaanmu ini akan terbayarkan dengan kematian orang yang telah membunuh ibumu. Lepas tali pocong ibumu, lalu ambil perlahan. Setelah itu, kolesi dengan bunga melati di tiap malamnya. Pelaku yang berada di balik kematian ibumu akan mendapatkan penderitaan yang sama. Hanya ada 2 pilihan yang sekarang berada di tangan JK. Dia akan melupakan cara itu dan lebih memilih untuk membiarkan hukum alam yang bekerja, atau dia akan melakukan cara yang diberikan oleh Ustadz Somantri dengan semua perintah yang telah diberitahu olehnya untuk dapat membalaskan dendam sebelum bulan pengantin itu tiba. Lakukan ini sebelum bulan pengantin tiba, karena ngunduh jiwa akan bekerja. Jadi, usahakanlah kau sendiri yang berikan teror kepada orang-orang yang telah menjadikan kesedihanmu saat ini. Ustadz Somantri tersenyum ke arah JK. Dia benar-benar memberikan dukungan yang penuh akan balas dendam yang telah merenggut segala kepercayaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang selama ini dia percayakan. Silahkan, azani ibumu anak muda. JK kemudian turun ke liang lahat. Sesaat sebelum dirinya mengumandangkan azan, JK kembali menatap sang ustadz dengan tatapan yang penuh keraguan. Akan tetapi, seperti halnya orang yang memberikan sinyal khusus, Ustadz Somantri cukup menganggukkan kepalanya sembari tersenyum ke arah JK. Cepat, lakukan saja. JK pun segera menarik tali pocong secara diam-diam. Ia kemudian mengambilnya dengan cepat, tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya, kecuali Ustadz Somantri sendiri yang telah memantaunya dari atas sana. Tak berselang lama, JK pun mulai mengumandangkan azan. Lalu, ia menutupnya dengan iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dengan perasaan yang penuh dengan kesedihan, JK pun langsung diberikan uluran tangan oleh Ustadz Somantri untuk menaiki liang lahat. Sudah selesai, naiklah anak muda. Sedikit demi sedikit tanah kuburan menutupi papan jenazah dan berubah menjadi gundukan tanah, lengkap dengan sebuah nisan yang telah bertuliskan, Inianti binti Adam. Baginya, kehilangan seorang ibu adalah sebuah neraka dunia yang sesungguhnya. Hidup menjadi hilang arah dan merasa tak ada yang memberikan perhatian penuh dan ikhlas selain perhatian dari seorang ibu. Ia masih teringat akan perkataan dari Ustadz Somantri yang menyuruhnya untuk mengoleskan benda tersebut dengan melati yang menjadi kunci utama untuk membalaskan dendamnya. Kenapa harus melatih? Ya sudah, aku akan mencobanya. Semenjak kematian dari Kusumawati, hidup JK benar-benar diambang kematian. Bahkan, sudah muak rasanya untuk melihat wajah dari iblis ini untuk memasuki rumah, tepat di tengah malam saat dimana dirinya tertidur pulas. Malam itu juga, JK mengolesi tali pocong ibunya menggunakan melati. Tanpa ia sadari, apa yang baru saja ia lakukan telah memberikan dampak besar bagi dirinya sendiri. Sementara itu, seorang pria mendatangi salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah dari sang perias pengantin. Ia kemudian mengetuk pintu rumah tersebut sambil mencuri-curi pandang di sekitarnya. Dia takut jika ada seseorang yang telah mengetahui rahasia terbesarnya. Namun, pandangannya berubah menjadi sangat marah tatkala dirinya harus mendapati sebuah mobil yang sangat dikenalinya itu.
Langkahnya kembali tertuju kepada sebuah pintu yang menjadi tujuannya kali ini. Sejenak, dia mengatur nafasnya untuk menghilangkan keegoisannya saat melihat sebuah mobil yang sangat dibencinya itu. Bagaimana? Apa kamu udah nyuruh anak itu untuk mengolesi tali jenazah ibunya dengan menggunakan melati? Sudah, aku telah melakukan semuanya yang disuruh oleh Bunda Melati. Bunda Melati ingin agar Mbah Sur dan Pak Wikto harus dijadikan korban tepat di malam bulan pengantin, agar ngunduh jiwa benar-benar terlaksana dengan baik. Aku punya satu permintaan lagi kepadamu, Somantri. Ternyata, Ustadz Somantri adalah orang yang selama ini telah menebalkan topengnya di hadapan orang-orang, termasuk terhadap dua orang yang selama ini telah memberikan informasi banyak mengetahui keingintahuannya terhadap ritual dari ngunduh jiwa itu sendiri. Dua orang tersebut adalah Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi. Keduanya sangat berambisi untuk membongkar perihal praktik ilmu hitam yang selama ini dilakukan oleh keluarga dari Bunda Melati. Bunda Melati berpesan, jika nanti pada hari di mana bulan pengantin tiba, seorang pemandi jenazah yang bernama Ibu Sumi segera dibunuh. Kehadirannya benar-benar membuat resah Bunda Melati. Ibu Sumi, Benar, pasti kamu sudah mengetahui banyak hal terkait dengan ambisinya kan? tapi bukankah dia tidak termasuk dalam orang-orang yang seharusnya memang dibunuh? Ini ada sedikit amplop yang dititipkan Bunda Melati kepadamu, Somantri. Kamu tahu kan, Rahayu bukan lagi tujuan hidupmu kali ini. Dan sekarang, kamu bebas bermain dengan banyak wanita hanya dengan membunuhnya. Somantri menerima amplop yang sudah berisikan banyak uang di dalam amplop tebal tersebut. Baginya, menjalankan sebuah perintah dari Bunda Melati adalah kemutlakan yang harus ia lakukan. Akan tetapi, dalam hatinya yang paling dalam, Somantri menyimpan sebuah dendam yang sangat besar untuk orang yang telah menjadikannya seperti ini. Ia tak henti-hentinya mengingat-ingat akan dosa-dosa orang yang telah membunuh wanita tercintanya. Apakah ada pesan lain dari Bunda Melati? Tidak ada. Nanti datanglah setelah semuanya telah selesai dilakukan. Apa ada sesuatu yang kurang jelas, Somantri? Tidak, semuanya sudah jelas. Namun, untuk apa Bunda Melati ada di mobil tersebut? Dia kemari hanya ingin merencanakan ritual tepat di bulan pengantin. Nggak kayak biasanya dia yang rencana ritual tersebut di rumah ini. Tapi dari cara mau mengatakan hal ini dengan wajah setengah panik, mungkin apa yang sudah ada di dalam pikiranku tidaklah salah. Tidak berselang lama, Bagus dan Cici terlihat batang hidungnya dari sebuah kamar dengan rambut keduanya yang telah basah dan hanya mengenakan handuk untuk menutupi masing-masing bagian vitalnya. Somantri yang melihatnya dari kejauhan tampak tersenyum. Ia kemudian menatap dengan tajam ke arah Bi Imah sembari mengatakan, Sudah aku duga mereka telah melakukannya. Mereka berdua sengaja menutupi ini semua demi kepentingan ngunduh jiwa. Aku dan Bunda Melati telah sepakat untuk menutupi ini semua agar calon pengantin tidak mengetahui apa yang telah diperbuat Bagus selama ini. Somantri hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Tanpa ia sadari, Bi Imah telah membongkar rahasia terkait dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Bagus di hadapan para calon pengantinnya. Bagus seolah-olah menampakkan wajah yang penuh dengan kasih sayang kepada calon pengantinnya nanti. Namun pada dasarnya, dia akan memberikan hal yang manis untuk calon tumbal dari ngunduh jiwa tersebut. Baiklah, sudah tidak ada lagi yang ingin aku sampaikan. Aku akan menjalankan perintah yang diberikan oleh Bunda Melati. Tunggu dulu, apa kamu dendam dengan Bagus? Kalau neraka dunia dengan mudahnya diciptakan tanpa perintah Tuhan, maka tepat di hari kematian Rahayu, aku adalah orang yang menciptakan neraka sekaligus siksaannya kepada seorang pria yang bernama Bagus itu. Maksudmu apa mengatakan hal itu, Somantri? Nanti kalian akan menyadari saat tabir yang selama ini kalian tutupi terbuka dengan sendirinya.